Pernah nggak sih ngerasa pasangan kamu tuh kayak buku yang ketutup rapet banget, apalagi kalau soal perasaan? Kamu pengen banget tahu apa sih yang ada di hatinya, tapi kok ya rasanya susah banget buat ngebukanya. Nah, kali ini kita coba cari kuncinya bareng-bareng ya. Pasti bingung banget kan rasanya? Kamu jadi mikir, aku salah apa ya? Atau jangan-jangan dia udah nggak peduli lagi sama aku? Kalau kamu pernah ngerasain ini, percaya deh, kamu nggak sendirian kok. Emang sih, paling gampang ya mikir kalau diam itu artinya udah nggak peduli. Tapi gimana kalau ternyata di balik diamnya itu ada cerita yang beda banget? Sesuatu yang jauh lebih rumit dari yang kita kira. Jadi, yuk kita bongkar miskonsepsi yang paling besar dulu. Diem itu bukan berarti nggak peduli. Ternyata, akar masalahnya itu seringkali bukan karena perasaannya nggak ada, tapi lebih ke kebiasaan yang emang nggak pernah dibangun dari dulu. Nah, ini dia pergeseran cara pandang yang penting banget. Ini tuh bukan berarti pasangan kamu gagal atau nggak cinta sama kamu. Coba bayangin aja gini. Kita kan nggak bisa nyalahin orang karena dia nggak bisa bahasa Prancis kalau dia emang nggak pernah belajar. Nah, ternyata mengekspresikan emosi itu juga semacam bahasa tersendiri yang nggak semua orang diajarin gimana cara pakainya. Oke, kalau mengekspresikan perasaan itu adalah bahasa yang belum pernah dipelajari, terus apa dong yang jadi penghalangnya? Yuk kita lihat lebih dalam apa aja sih alasan-alasan di balik sikap diam yang sering bikin kita pusing ini. Biasanya, ada beberapa tembok besar nih yang ngehalangin. Pertama, ya sesimpel karena mereka emang gak terbiasa aja. Mungkin di keluarganya dulu ngomongin perasaan itu hal yang tabu. Kedua, ada rasa takut disalahpahami, khawatir nanti omongannya malah dipelintir. Ketiga, ada tekanan sosial yang kuat, apalagi buat laki-laki, buat nggak kelihatan lemah dengan nunjukin emosi. Dan yang terakhir, kadang mereka tuh beneran nggak punya kosakata emosi buat ngejelasin apa sih yang lagi bergejolak di dalam diri mereka. Oke, jadi kita udah tahu ya ini soal kebiasaan dan ketakutan. Tapi ternyata ilmu psikologi bisa membawa kita satu lapis lebih dalam lagi loh. Ini bukan cuma soal apa yang terjadi di luar, tapi juga apa yang terjadi di dalam diri mereka. Mari kita lihat dari sisi keamanan dan kesadaran. Ada dua konsep kunci psikologis di sini. Yang pertama itu kesadaran emosional. Jadi seseorang itu harus bisa sadar dulu apa yang lagi dia rasain. Misalnya, oh ini namanya rasa kecewa, bukan cuma sekedar perasaan lagi nggak enak aja. Tapi kalaupun mereka udah sadar, kunci kedua ini nih yang paling penting, keamanan emosional. Mereka perlu ngerasa yakin kalau mereka cerita soal kekecewaannya, mereka nggak bakal dihakimi, diremehin, atau malah diserang balik. Tanpa rasa aman ini, kesadaran tadi nggak akan pernah bisa keluar jadi ucapan. Nah, waktu kita gabungin dua ide tadi, kesadaran dan keamanan, kita sampai deh ke inti dari seluruh masalah ini. Ini dia pesan utamanya yang bisa mengubah total cara kita mandang pasangan kita yang pendiam. Jadi kita luruskan ya, ini tuh bukan karena mereka sengaja nggak mau atau nggak ingin cerita sama kamu, tapi ini semua tentang mereka yang belum merasa cukup aman untuk bisa terbuka. Wah, ini kan mengubah segalanya ya. Fokus kita jadi bukan lagi, kenapa sih kamu nggak mau ngomong, tapi berubah jadi, gimana ya caranya biar aku bisa bikin kamu ngerasa aman buat ngomong? Pada akhirnya, ya ini yang paling mereka butuhkan dari kita. Bukan desakan, bukan paksaan, tapi sebuah ruang yang aman di mana mereka bisa jadi diri mereka sendiri seutuhnya. Rasa aman itu fondasinya. Terus, gimana cara mulainya? Langkahnya ada dua, dan dua-duanya dimulai dari kita. Pertama, coba deh untuk benar-benar memahami kenapa mereka susah begitu, bukan cuma nuntut mereka buat berubah. Kedua, secara aktif, ciptakan rasa aman itu. Jadikan hubungan kalian tempat di mana menunjukkan kerapuhan itu bukan kelemahan, tapi justru sebuah kekuatan. Nah, dari semua ini jadi muncul satu pertanyaan yang menarik banget buat kita renungkan. Setelah dengerin semua tadi, menurut kamu, mana sih yang sebetulnya lebih susah? Belajar untuk mengungkapkan perasaan kita sendiri, atau belajar menciptakan ruang yang aman untuk memahami perasaan orang lain? Coba deh direnungkan.